Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Wa hadhihi hiya al-halaqatul akhirah fi hadhihi daurah al-mubarakah insyaallah. Dan ini adalah pertemuan yang terakhir untuk sementara dalam daurah yang mulia ini, di kota yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Di akhir daurah ini kita akan mencoba untuk mengambil satu risalah yang merupakan nasihat Syekh Al-Fadil Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala li ahli sunnah. Yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah sebuah nasihat atau risalah shagirah, qasirah, risalah kecil ataupun pendek tapi memiliki kandungan yang sangat agung, berupa nasihat dari salah seorang ulama abad ini, yaitu Syekhuna Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama yang sangat dikenal di kalangan ahli sunnah, yang telah memberikan berkah ataupun telah menjadi satu berkah dan dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai wasilah tersebarnya sunnah di seluruh penjuru dunia. Karena tentunya beliau rahimahullahu ta'ala, dan dengan sebabnya dan dengan karunia Allah yang diberikan kepadanya, maka seluruh thalabul ilmi bisa dikumpul atau berkumpul di tempat beliau, yaitu kota Yaman atau negara Yaman, di sebuah kabupaten yang dinamakan dengan So'dah, di sebuah desa mungkin yang dinamakan dengan Dammaj. Di antara bentuk nasihat yang beliau sampaikan menjelang akhir hayatnya, ketika beliau juga melihat fenomena
yang menimpa kepada umat Islam secara umum dan secara khusus kepada ahli sunnah, terjadi ikhtilaf di antara sesama ahli sunnah dan thalabul ilmi, maka beliau mengetengahkan sebuah nasihat untuk para thalabul ilmi dan ahli sunnah, di mana bukunya berjudul Nasihati li ahli sunnah, yaitu nasihatku untuk ahli sunnah. An-nasihah fid din ini minal iman wa minad din. Nasihat dalam agama atau nasihat kepada agama adalah bagian dari iman dan bagian dari agama ini. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, bahwa beliau berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua perkara yang sangat agung. Waqala Jarir bin Abdullah bay'atu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah falaqani fi mastata'ta wan nushi likulli muslimin. Wajaa fi hadisi Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu akhrajahu Muslim anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihah adalah bagian dari agama. Nasihat kepada kebaikan adalah bagian dari iman. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis Bukhari dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bay'atu. Qala bay'atu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Falaqqani, yani falaqqanani, lalu beliau mentalkin aku, artinya menuntun ucapan untuk menambah fi mastata'ta, apa yang kamu mampu. Jadi alas sam'i wa ta'ah fi mastata'tu. Wan nushi likulli muslimin, dan untuk saling memberi nasihat kepada sesama muslim. An-nasihah
Kama qala ba'dul ulama. Dan yang dimaksud dengan nasihat sebagaimana disebutkan oleh para ulama, an tuhibba al khaira fi ghairik, aw anta tarju minal ghair al khair. Nasihat dalam definisi sebagian para ulama, mereka mengatakan yang dimaksud dengan nasihat di mana seseorang ataupun engkau menginginkan kebaikan pada orang lain. Engkau mencintai kebaikan ada pada orang lain, sampai kepada orang lain, didapat oleh orang lain, atau mengharapkan orang lain baik, maka itu yang dimaksud dengan nasihat. Walidzalika nasihah dilalatun alal wala, ini wala alal mukminin. Oleh sebab itu nasihat sebagai dalil wala, artinya wala bentuk loyalitas seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya. Yang Rasulullah SAW menjelaskan, ural iman al-hubbu fillahi wal bugdu fillah, di mana Rasulullah SAW mengatakan iman simpulnya adalah, atau simpul iman adalah engkau cinta karena Allah dan engkau benci karena Allah. Nasihat adalah ibadah yang sangat agung. Artinya nasihat kepada sama muslim adalah perkara yang sangat agung, karena para sahabat tidak mungkin berbai'ah untuk melakukan nasihat kalau bukan kebaikan, kalau bukan kemuliaan. Dan nasihat kenapa dikatakan bagian dari iman dan bagian dari ibadah yang sangat agung? Karena nasihat dilala ala safa qulub, di mana nasihat adalah sebagai dalil bersihnya hati seseorang kepada yang lainnya. Laisa fi qalbihi hikdun wala hasadun. Karena orang yang menasihati sesama muslim yang lain dan memberi nasihat pada yang lain dan menginginkan yang lain adalah baik, sampainya kebaikan kepada orang itu dan saudaranya berada dalam kebaikan, menunjukkan bersih hatinya. Dalam hati seorang mukmin tidak terdapat al-hikdu wal hasad. Digambarkan dalam bahasa kita, tidak ada iri dan dengki dalam hatinya. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaqu bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Bahwa orang-orang yang datang setelah Muhajir dan Ansar, baik dari sebagian para sahabat setelahnya atau para tabi'in atau kita, maka mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang-orang iman yang telah mendahului kami dalam iman. Lalu berdoa, ya Allah, hilangkanlah gil, artinya dengki, kebencian dalam hatiku terhadap orang-orang yang beriman sebelum kami. Oleh sebab itu juga Nabi SAW menjelaskan dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau mengatakan ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah, ay bi tauhidihi.
wa li kitabihi ay bimana al-inqiyad wal istislam li kitabillah, wa li rasulihi ay al-imanu bihi wa ta'atu lahu wal inqiyadu bi syariatihi, wa li amitul muslimin ay bimana at-ta'atu lahu biduni maksiatillah wa adamul khuruj thumma li a'immatil muslimina wa amatihim. Di mana Rasulullah SAW mengatakan agama itu nasihah. Lalu para sahabat bertanya kepada siapa? Lillah, kepada Allah. Itu dengan cara mentauhidkan Allah, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Wali kitabihi, kepada kitabnya, itu kita inqiyad, istislam kepada Al-Quran, membenarkannya, dan kepada Rasulnya yang dimaksud adalah mentaatinya, mengikuti sunnahnya, memuliakan dan mengagungkannya. Adapun nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, maka yang dimaksud adalah taat kepadanya yang bukan maksiat kepada Allah, dan tidak melakukan khuruj, kudeta, memberontak, dan yang semisalnya yang dilarang oleh agama ini. Wa amatihim, dan nasihat kepada seluruh kaum muslimin. Adapun nasihat kepada sesama muslim, yaitu yang dimaksud dengan nasihat tadi, an tuhibba al khaira min ghairik, an tuhibba al khaira fi ghairik. Salah satu definisi nasihat kepada sesama muslim adalah kamu atau engkau mengharapkan kebaikan pada saudaramu dan mengharapkan saudaramu baik. Maka ini yang dimaksud dengan nasihat. Walidzalika qala al-ulama fa nasihatu takunu bil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Wa nasihah takunu bidakwah. Wa nasihah takunu biddu'a. Wa nasihah takun masalan bil hajri wa tahdhir ila akhirih. Oleh sebab itu nasihat kepada sesama muslim, ketika kita menginginkan saudara kita baik dan berada dalam kebaikan, maka nasihat bisa dilakukan berbagai macam. Yang pertama, biiqamatil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Yang pertama dengan cara seseorang itu mengajak kepada yang ma'ruf kepada saudaranya dan melarang dia dari yang mungkar. Qala Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman au madluma. Di mana Nabi SAW mengatakan, tolonglah saudaramu yang didolimi dan yang berbuat dolim. Sehingga para sahabat bertanya, kalau menolong yang didolimi kami paham, tapi bagaimana menolong orang yang berbuat dolim? Maka Nabi SAW menjelaskan, cegahlah, hentikanlah dari kedolimannya. An-nasihah yakunu aidan aw takunu biiqamatil hujjati wal barahin. Nasihat juga bisa tegak dengan cara orang menegakkan hujjah bil munaqashah, dengan cara munaqashah, menegakkan argumentasi, menegakkan hujjah, menyampaikan hujjah.
rajulun waqa ala syubhatin aw ala bid'atin aw ala maksiatin wa anta turid hadha rajul anta yani an yataghayyar min halihi wa anta ta'lam anna lahu syubhah kaif tunakishuhu wa tujadiluhu billati hiya ahsan. Dan termasuk nasihat adalah menyampaikan hujjah, menyampaikan argumentasi. Sebagai misal, orang terjerumus kepada satu syubhat atau kesesatan atau bid'ah atau perkara-perkara yang menyimpang, dan antum ingin mengembalikan orang itu dari apa yang menimpa kepada dia dari fitnah syubhat, maka engkau atau seseorang mendatanginya, antum mendatanginya dan menyampaikan hujah kepadanya, adu argumentasi dengannya, karena kita ingin menjadikan orang itu baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma jaa ila Haruriyin. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau datang kepada orang-orang Khawarij yang berkumpul di sebuah kota yang dinamakan dengan Hawra. Ketika mereka menyimpang dari yang hak, berada dalam penyimpangan, maka beliau mendatanginya dan bermunaqashah, berjidal dengan cara yang baik. Demikian juga minan nasihah, yakni ad-da'wah bil hikmah. Dan di antara nasihat adalah kita mendakwahi dengan cara yang baik. Imma ad-da'wah bil qaul, imma ad-da'wati bil hal. Imma dakwah dengan ucapan, atau kita memberikan suri tauladan kepada orang. Wa hadhihi an-nasihah, maka ini adalah nasihat kepada sesama muslim. Wa takunu aidan nasihah bisyiddah bil yad wa takunu bitahdir wa bil hajri. Dan nasihat para jamaah yang dirahmati Allah taala terkadang bisyiddah, dengan sikap keras, tapi bukan melakukan kekerasan. Ya. Dimaksud di sini bersikap keras. Wa qad yakunu bil yad, dan terkadang dengan kekuatan. Apabila an-nasihah bil kalam la yanfa. Wa qad yakunu wa qad takunu nasihah bil yad. Terkadang nasihat dengan kekuatan atau dengan sifat keras. Apabila nasihat tidak bermanfaat dengan lisan, dengan kelembutan, sebagaimana terjadi dalam sepanjang sejarah. Nasihat dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim. Bahkan nasihat terkadang bitahdir wa bil hajri, dengan cara menghajar. Menghajar mungkin ma'ruf, kalimat-kalimat yang ma'ruf ladaikum, di antara antum. Sebagaimana Rasulullah SAW menghajar, menghardik, tidak menyalami dan tidak menjawab salam Ubay ibnu Ka'ab, Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau tidak ikut perang dengan tanpa alasan yang syar'i pada waktu itu, maka dihajar oleh Nabi SAW ala qadri khamsina yauman, selama 50 hari tidak disalami, tidak dijawab apa salamnya, sehingga Allah memberikan taubat kepada mereka, dan tentunya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian dilakukan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu, para sahabat, bahkan di antara mereka ketika mendapatkan orang yang menyepelekan sunnah
Maka mereka mengatakan, demi Allah aku tidak akan bicara kepadamu sehingga engkau bertaubat darinya. Fahadihi nasihah, maka ini adalah nasihah. Dan tentunya sekedar mukadimah sebelum menyampaikan isi dari nasihat Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Nasihat yang hak tentunya banyak syaratnya, tetapi bukan makomnya pada hari ini saya untuk menjelaskan kaidah-kaidah, artinya kaidah-kaidah dalam memberi nasihat. Tetapi setidaknya akan menyebutkan sebagian kecilnya. Para ulama menjelaskan nasihat yang hak dan nasihat yang akan memberi pengaruh kepada orang-orang yang diberi nasihat apabila nasihat ini dibangun di atas kaidah-kaidah yang benar. Yang pertama, alal ikhlas, bahwa setiap orang yang akan menegakkan nasihat kepada saudaranya maka wajib dibangun di atas ikhlas. Tarju atau yarju thawaballah, di mana dia mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Lillah, karena Allah Ta'ala, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Ini adalah yang paling pokok. Yang kedua, al-aslu fi nasihah birifqi wal lin, wala yantaqilu illa inda darurah atau indal hajah ila syiddah. Dan tentunya asal dalam nasihat, artinya sesama muslim, adalah dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang hikmah, dan tidak berpindah dari pokok ini kecuali ada darurah, ada hajah untuk melakukan seperti dilakukan dengan syiddah dan tingkatan-tingkatan yang lainnya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka narifku fi syai'in ila zana. Tidaklah kelembutan pada sesuatu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Demikian juga apabila nasihat dengan hikmah, artinya dengan rifqi wal lin, maka itu akan lebih indah dan lebih mulia kedudukannya dan lebih berpengaruh. Ya, nasihat tersebut. Kemudian nasihat yang agung sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah matan bani al-mahabbah, yaitu yang dibangun di atas rasa cinta. Walaupun nasihat sendiri seyogianya adalah bersama cinta. Para ulama memberikan satu contoh yang sangat agung dalam nasihat, yaitu berkaitan dengan cinta. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan, innaka ma'aman ahbabda, sesungguhnya engkau bersama dengan orang yang dicintai. Di sini memberikan satu faidah kepada kita semua, kita sebagai orang tua, sebagian di antara kita dai, sebagian di antara kita ada guru. Maka mewajibkan bagi orang tua harus betul-betul menanamkan kecintaan kepada anaknya, yang mana akan memberikan pengaruh yang sangat tinggi dari setiap apa yang diucapkannya dan setiap apa yang dicontohkan kepada anaknya. Karena setiap apa yang dia
berikan kepada anaknya dibangun di atas cinta, maka akan menyebabkan rasa cinta anak kepada kita, kepada orang tua. Demikian juga seorang guru yang dinamakan murabbi, dan ini semestinya udah tidak ada ya di sekolah-sekolah kita ataupun di pesantren-pesantren kita. Banyak pesantren-pesantren kita ya, mungkin juga termasuk ya, saya memberikan nasihat di sini ada pesantren Zadul Ma'ad dan yang lainnya, termasuk pesantren Imam Syafi'i dan yang lainnya. Jadi pesantren itu bukan seperti pemadam kebakaran, dan pesantren itu bukan seperti, maaf ya, bukan seperti kepolisian. Kalau pemadam kebakaran itu kan kalau ada masalah baru bertindak ya. Tidak ada kebakaran ya diam aja. Nah, guru yang bertindak setiap ada masalah itu bukan guru. Pesantren yang senantiasa mengintai santrinya, kalau salah dihukum, setelah itu selesai, bukan sekolah. Itu lembaga kemasyarakatan namanya gitu. Pesantren bukan seperti itu. Gurunya merasa bergembira kalau udah menghukum santrinya gitu. Insya Allah kemarin saya udah hukum tuh 3 anak. Gembira sekali. Ini bukan guru ya. Harus dirubah mindset guru seperti ini, dicuci otaknya. Ya. Karena nasihat mesti dibangun di atas mahabbah. Guru itu harus cinta ya pada muridnya. Bahkan banyak guru yang apabila anaknya berubah, dia pun, oh kamu berubah ya. Dia tidak merasakan nikmat apabila anaknya berubah. Bahkan banyak mudir yang apabila memberikan SK pengeluaran santrinya bergembira sekali. Karena mungkin dia menganggap sekolah itu seperti perusahaan mem-PHK para pekerjanya yang melanggar. Nah, ini harus ditinggalkan karena ini tidak islami ya. Metode pendidikan seperti itu tidak islami ya. Tidak benar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mahabbah, cinta. Demikian juga seorang dai, bahwa manusia akan mencintainya dan mencintai apa yang disampaikannya itu berawal dari mahabbah. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Innaka ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan, akan bersatu dengan orang yang engkau cintai. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ketiga, ad-du'a, doa ya. Bahwa setiap orang yang menasihati orang dan berharap kebaikan ada pada orang lain, dia harus berdoa. Dan berdoa dari dua sisi. Dia berdoa kepada Allah supaya ucapan-ucapannya berbekas. Dan dia berdoa kepada Allah bahwa Allah membukakan hati orang yang dinasehatinya. Dikisahkan ada guru yang sangat dicintai muridnya di sebuah lembaga pendidikan, padahal dia bukan orang yang dikenal keilmuannya, artinya sangat hebat, dan dia juga tidak punya kelebihan yang khusus umpamanya dalam metode mengajar. Tapi kenapa katanya itu murid-murid itu tanya kepada beliau itu,
Kalau beliau sakit, kalau beliau ada udzur, santri-santrinya nanya, "Kemana Ustadz? Pulang." Apa jawaban orang itu? Dia mengatakan, "Aku mengajar dengan kelembutan dan kecintaan." Nah, ini yang kadang tidak ada pada kedua orang tua, pada seorang guru, pada seorang dai, atau kita dengan teman kita ketika menyampaikan sebuah nasihat. Kemudian mungkin banyak dikisahkan ada orang dai berdakwah kepada Allah Ta'ala, mengajarkan ilmu, maka sangat dicintai oleh para mad'unya, dan banyak sekali mad'unya. Lalu orang-orang bertanya, karena sangat jarang sekali ada orang yang berpaling darinya. Maka apa jawabannya? Dia mengatakan, "Aku berdoa kepada Allah di malam hari, dan di siang hari aku menyeru manusia." Di mana dia mengatakan, "Aku berdoa kepada Allah, aku meminta kepada Allah agar dibukakan hati manusia, dan di siang harinya aku menyeru mereka." Sehingga di sini muwafaq antara berdoa dan dia menempuh sebabnya. Dan ini adalah kaidah dalam memberi nasihat. Kemudian yang keempat, as-sabru. Nasihat mesti dibangun di atas kesabaran. Sabar dalam memberi nasihat dan dalam berharap orang itu berubah. Dai, murabbi, orang tua, dan kita dengan sesama ikhwan yang lain punya kesabaran. Kenapa? Tabi'ah manusia, hatinya dinamakan al-qalbu yataqallab. Wal fahmu du darajat. Kita wajib mengetahui tabiat manusia itu sendiri ya. Orang yang berdakwah kan harus tahu orang yang akan didakwahinya termasuk tabiat manusia. Tabiat manusia itu kita tahu, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Inna nafsa la amaratun bisu, fala uqsimu bi nafsi lawwamah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hati manusia ini disebutkan dalam ayat ada 3 jenis. Ada nafsul mutmainnah, ada hati yang condong kepada baik, ada nafsun ammaratun bisu, ada nafsu yang condong kepada maksiat, nafsul lawwamah, hati yang bimbang. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam setiap saat hati manusia itu bergejolak 3 kekuatan itu. Wal qalbu yuqalul qalbu bisababi sur'atu taqallub. Dan hati dinamakan dengan al qalbu karena begitu cepat perubahannya, berpindahnya. Maka apabila kita tahu manusia punya ini, dan kita akan menyampaikan kebaikan, menyampaikan hujjah, menyampaikan argumentasi, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, wajib orang itu bersabar. Bagaimana sampainya kebenaran itu, dan bagaimana berpengaruh kebenaran itu kepada orang. Dari sisi yang kedua, kita pun tahu pemahaman manusia itu darajat. Jadi pemahaman orang itu bertingkat-tingkat. Pemahaman orang itu tidak sama. Maka antum tidak boleh menyamakan orang sama rata. Ada yang mampu mencerna ketika dijelaskan 1 kali. Ada yang perlu berkali-kali baru dia tahu, baru dia paham, baru terpengaruh pemahamannya. Ada yang lambat itu.
Bahkan sisi yang ketiga, para ulama menjelaskan manusia pun ada pengaruh lain, seperti ada orang yang berkumpul dengan ahlu syar, ada orang yang berkumpul dengan ahlu bid'ah, ada orang yang di tengah-tengah yang baik. Maka merubahnya berbeda-beda. Orang yang awalnya ada syubhat, udah terpengaruh pemahamannya, kepalanya udah terpengaruh dengan berbagai penyimpangan, tidak mungkin antum sehari akan merubah orang itu, kecuali jika Allah Ta'ala menghendakinya. Ada orang yang punya dalil, punya argumentasi atas kesesatannya. Apakah mungkin sama dengan orang yang tidak tahu apa-apa? Walaupun dia menyimpang, tapi tidak punya argumentasi, dikasih tahu dia balik langsung. Tapi orang yang punya argumentasi, perlu kita munaqashah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan mungkin satu ketika orang ada yang menjadi penolak kita dan menjadi musuh kita, membantah kita, bahkan menyampaikan berbagai subhat kepada kita. Tapi orang yang memiliki kesabaran bahwa kita menyampaikan hak ini kepada orang perlu dengan kesabaran, dan ini nasihat. Maka di sini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang suami ketika menasihati istrinya, istri ketika menasihati suaminya, orang tua ketika menasihati anaknya, guru ketika menasihati muridnya, ya, dai ketika dia menasihati mad'unya, saudara ketika saudara yang lainnya, maka semuanya dibangun di atas kesabaran. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama mengatakan ad-da'wah wa nasihah laisa kabina'il mabani. Orang memberi nasihat, orang berdakwah, orang mengajar bukan seperti membangun bangunan, ya. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala seperti menanam sebuah biji yang memerlukan perhatian, ya, kepada tanaman itu. Dan itu adalah apa? Dakwah, mendidik, ya, termasuk apa? Memberi nasihat. Inilah poin-poin penting bagi orang yang menegakkan nasihat, walaupun di sana begitu banyak poin-poin yang sangat penting. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita melihat nikmat yang sangat agung, yaitu tersebarnya sunnah di seluruh penjuru dunia. Dan kita melihat nikmat yang sangat agung khususnya di bumi Nusantara, tersebarnya sunnah ke berbagai pelosok. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah-tengah nikmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita, kepada setiap mukmin muslim, di mana di antara orang-orang yang intisab kepada sunnah dan intisab kepada manhaj salaf, qad yakhtalif. Terkadang di antara kita, di antara mereka ikhtilaf satu dengan yang lainnya, bahkan sampai yubaddi ba'duhum ba'd, bahkan sampai kepada derajat saling membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah saya menjelaskan nasihat, lalu kita melihat fenomena ikhtilaf di antara sesama ahli sunnah, di antara sesama orang yang menisbatkan kepada sunnah, di antara sesama orang-orang yang menisbatkan kepada manhaj salaf. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala,
Ada beberapa poin penting dalam poin ini saya ingin sampaikan. Poin yang pertama, para ulama mengatakan, yang kalimat singkatnya mereka mengatakan tidak ada perintah yang paling banyak dalam Quran setelah perintah tauhid kecuali perintah untuk istima. Dan tidak ada larangan yang paling banyak setelah larangan berbuat syirik selain larangan untuk iftiraq ataupun untuk ikhtilaf. Para ulama menjelaskan kaidah yang sangat agung yang wajib dipahami oleh setiap mukmin, bahwa mereka mengatakan, para ulama, tidak ada perintah yang paling banyak setelah perintah bertauhid selain perintah untuk istima, bersatu, untuk iktilaf, bersatu, yaitu bersatunya akidah kita dan bersatunya jiwa kita. Dan tidak ada larangan yang sebanyak larangan untuk iftiraq setelah larangan untuk syirik. Jadi sini yang dimaksud larangan untuk syirik lebih banyak khitabnya dalam Quran ataupun dalam hadis. Hal itu disebabkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, din itu adalah satu dan sumber hukum itu adalah satu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Lihat dalam ayat ini Allah memerintah bersatu dan melarang bercerai-berai. Dan ayat-ayatnya sangat banyak baik Quran ataupun hadis. Juga bukan makomnya untuk membahas ayat per ayat, hadis per hadis ya. Kita cukup mengatakan tidak ada perkara yang paling banyak perintah setelah tauhid kecuali perintah untuk ijtima. Dan redaksi-redaksinya sangat banyak sekali. Ada yang perintah, ada yang larangan, ada yang menyebutkan pahala bersatu, bahaya yang bercerai-berai ya, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa para ulama juga menjelaskan nikmat yang sangat agung yang dianugerahkan Allah kepada umat ini adalah nikmat istima. Dan fitnah yang terbesar yang menimpa kepada umat ini adalah fitnah iftiraq. Nikmat yang sangat agung yang Allah anugerahkan kepada umat ini adalah nikmat istima. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa tadi, dalam surah apa? Ali Imran. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Allah Ta'ala menjelaskan nikmat yang sangat agung adalah nikmat Allah menyatukan umat ini di atas agama ini, di atas kitabullah, di atas sunnah Rasulullah SAW, ala tauhid, di atas tauhid. Nikmat yang sangat agung. Dan fitnah yang terbesar yang menimpa kepada umat ini juga adalah fitnah iftiraq yang menyebabkan kekuatan umat ini menjadi melemah, yang menyebabkan haibah, artinya kekuatan jati diri umat Islam itu melemah karena iftiraq. Kita hadisnya terkenal, satab tariku ummati
ila salasin wa sabina firqatan kulluha finnari ila wahidah. Dan hadis-hadis yang sangat banyak sekali yang telah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Ini fitnah. Ini fitnah. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, fa idza arabtum anal iftiraq ikhtilaf fitnah. Dan apabila kita tahu bahwa fitnah iftiraq, ikhtilaf adalah fitnah, maka pahamilah dua sisi utama ketika kita paham bahwa iftiraq, ikhtilaf adalah fitnah. Pahamilah dua poin yang sangat agung, yang apabila orang paham, maka dia akan mengambil hikmah. Yang pertama, apabila tahu bahwasanya iftiraq, ikhtilaf adalah fitnah, yang dengan sebabnya kekuatan Islam akan porak-poranda, yang dengan sebabnya umat Islam akan menjadi lemah, yang dengan sebabnya haibah, yang Nabi SAW mengatakan dulu ditakuti perjalanan 1 bulan, sekarang musuh Islam tidak takut. Maka wajib atas setiap mukmin, faidah yang pertama ini atau poin yang pertama ini, wajib setiap mukmin untuk menghindari fitnah ini dan menyelamatkan diri dari fitnah ini. Dan wajib atas setiap mukmin untuk menempuh jalan, menempuh sebab bagaimana menghindari fitnah ini, bagaimana menjauhkan umat ini dari ikhtilaf ini dan dari iftiraq ini. Sedangkan poin yang kedua, tidaklah Allah menimpakan satu perkara kepada umatnya hatta dalam bentuk azab kecuali di belakangnya ada hikmah, kecuali di belakangnya ada pelajaran. Allah tidak menurunkan azab, Allah tidak menurunkan bencana, Allah tidak menurunkan segala sesuatu kecuali di belakangnya ada hikmah. Hatta Allah menciptakan yang buruk, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan kafir, Allah menciptakan orang-orang munafik yang merupakan iradah kauniyah, maka di belakangnya ada hikmah. Nah, sekarang ikhtilaf, iftiraq yang terjadi pada umat ini, apakah di belakangnya ada hikmah? Jelas ya. Kalau ada di antara ikhwan atau akhwat atau para ustadz berkata, dia mengatakan, kalaulah dakwah kita ini tidak ada ikhtilaf, Masya Allah katanya akan cepat sekali dakwah ini tersebar. Kalaulah tidak ada fenomena antara ustadz dengan ustadz atau sesama yang mengaku ahli sunnah saling mentahdir, maka akan lebih cepat dakwah di Indonesia ini. Mungkin terkadang kita bertanya dan artinya berharap seperti itu, tetapi ikhtilaf terjadi gitu. Perbedaan terjadi, bahkan saling mentahdir terjadi. Lalu apa hikmahnya? Ada hikmah, tetapi bukan berarti seorang mukmin berdoa kepada Allah untuk ikhtilaf. Sebagaimana sakit ada hikmahnya. Apa sakit ada hikmah? Ada.
dosa dihapus, derajat ditinggikan bagi orang yang sabar. Sekian dosa akan diampuni dengan sebab kita sakit. Sehingga di dalam hadis yang sahih, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya, ujian. Termasuk sakit. Sakit demam, sakit panas, bahkan terkena duri. Ketika orang sabar, maka akan apa? Mengangkat dosanya dari setiap penyakit yang menimpa kepadanya. Nah, demikian juga ini. Nah, kita renungkan ya. Apa hikmah mungkin kita ikhtilaf hari ini? Pertama, ini namanya telaah ya. Antum bisa menambah hikmah atau juga tidak memasukkannya, silahkan. Karena ini hanya dijelaskan juga oleh para ulama. Karena bukan letterlek yang mengambil hikmah itu. Yang pertama, menguji siapa di antara kita yang sabar dengan yang tidak sabar. Mungkin ada orang yang belajar sunnah, lalu dia melihat ikhtilaf. Dikira kalau udah masuk sunnah tidak ada ikhtilaf. Saya mau balik lagi gitu. Mungkin. Seperti mungkin ada orang Nasrani masuk Islam, ternyata di tengah-tengah umat Islam ada yang mencuri. Mungkin dia akan mengatakan, saya kira kalau umat Islam tidak akan mencuri. Setelah dia lihat, dia balik lagi. Ada musabri, tidak sabar. Yang kedua, liyumayyiz. Terkadang Allah mengendaki untuk betul-betul tamhis. Jadi ingin mengetahui siapa yang benar-benar sunni, siapa yang benar-benar salafi. Karena mungkin hari ini terkadang kita sorohah. Kita menganggap sunni itu kalau jenggotnya panjang, celananya cingkrang gitu ya. Pokoknya sunni ini gitu. Salafi. Bahkan mungkin salafi ini jadi nama orang. Sampai masjid ini juga Firqatun Najiyah, maaf ya, nggak apa-apa. Namanya Masjid Firqatun Najiyah. Jadi nama Fulan As-Salafi Al-Athari gitu kan. Padahal dia itu cuma namanya aja gitu. Atau belajar salaf itu baru apa? Baru cangkangnya saja gitu ya. Antum tahu, seperti mungkin antum yang dikenal itu tahdzir gitu ya, dakwah salaf ini gitu kan. Maka memberikan dorongan. Lama kelamaan tahu, oh mentahdzir ini ada kawaidnya. Kemarin maka asal antum duduk di sebuah ustadz yang mentahdzir temannya, merasa udah salafi dan sempurna salafinya gitu kan. Bahkan kalau tidak mentahdir seolah-olah bukan salafi gitu kan. Maaf ya yang mantan, maaf. Ya, soroha. Nanti kelama-kelamaan, oh perlu belajar. Oh ternyata tahdir ini ada kawaidnya. Siapa yang berhak mentahdir, dia tahu. Baru. Coba kalau tidak ada ikhtilaf. Mungkin orang belum termotivasi gitu untuk lebih dalam gitu. Tapi terkadang dengan ada ini baru tahu, oh ini. Dan mungkin akan mengenal sejauh mana perbedaan itu. Ada perbedaan yang mesti menghukumi orang lain keluar dari ahlu sunnah. Ada perbedaan yang sungguhnya perbedaan itu tidak menyebabkan mengeluarkan orang dari ahlu sunnah. Kita tahu kan, perbedaan ulama yang meninggalkan sholat, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Imam Ahmad mengatakan kafir, 3 ulama besar, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i tidak mengatakan kafir. Oh ternyata kita tahu. Nah ini sekarang terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan bikin muasasah bid'ah, ada yang mengatakan tidak. Sebagian thalabul ilmi yang belum memahami tentang sunnah secara universal menganggap kalau tidak mengikuti mengatakan bid'ah ini mubtadi, gitu kan? Yang mengatakan boleh, oh ini mubtadi. Kenapa?
tidak ikut pendapat guru saya. Padahal setelah dia meneliti, oh di sana para ulama berbeda pendapat. Atau bahkan yang mengatakan tidak boleh, ini fatwa yang nyeleneh umpamanya. Tahu, oh ini. Jadi ada hikmahnya. Memberikan satu pelajaran kepada setiap orang. Untuk memisahkan yang betul-betul sunni salafi, ya tamayaz dengannya. Ya. Dengan hikmah ini. Dengan adanya mungkin orang ada hikmah di pelajaran di belakang menjadi jelas. Orang yang sabar, orang yang sabat dipisahkan. Bahkan Nabi SAW diuji dengan para sahabat dengan kekalahan perang Uhud untuk memisahkan dan ngasih tahu kepada para sahabat tentang sebab-sebab iftiraq, sebab-sebab ikhtilaf, dan keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu dengan hikmah poin ini bahwa antum sekarang menyesali atau antum meratap adanya ikhtilaf. Walaupun jelas kita wajib menempuh sebab untuk keluar dari fitnah itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala, beliau menjelaskan ketika melihat apa yang terjadi di antara sesama ahli sunnah, beliau mengatakan, nasihati li ahli sunnah an yataba'adu an asbabil furqati wal ikhtilaf fa aqidatu ahli sunnah wahidah wa tijahuhum wahidun laysa hunaka musawwigun lil furqati wal ikhtilaf ilal jahla wal bag wasyaitan. Lalu Syekh rahimahullahu ta'ala memberi nasihat, dan saya tidak akan membacakan semuanya karena tidak mungkin, pokok-pokoknya aja. Beliau mengatakan, nasihat aku untuk ahli sunnah, kepada kita, kepada saya, kepada antum semua, untuk menghindari dan menjauhi pintu-pintu perpecahan. Jadi beliau menjelaskan, jauhlah pintu-pintu perpecahan, hindarilah pintu-pintu perpecahan. Belum dua poin yang sangat agung di sini. Setelah ini, kata beliau, ahli sunnah itu satu. Akidah ahli sunnah adalah satu. Visi misinya juga sama, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menegakkan din. Sesungguhnya untuk ahli sunnah itu tidak ada pintu, tidak ada celah untuk ikhtilaf. Jadi ahli sunnah itu sebenarnya tidak ada pintu untuk ikhtilaf. Tidak ada celah untuk ikhtilaf. Kenapa? Sebab kita tahu di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, iftiraq itu disebabkan imma ada merujuk ilal kitabi wa sunnah wa itiba'il hawa. Sebab Al-Quran telah menjelaskan, sebagaimana mungkin nanti akan diisyaratkan, ikhtilaf sebabnya apa? Orang berpaling dari agama, orang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, disebabkan orang itu mengikuti hawa nafsu, dan ini adalah sumber ikhtilaf. Adapun ahli sunnah, akidahnya sama, sumber hukumnya sama, tujuannya adalah sama. Lillah, ilallah, dakwatu ila tauhid, dakwatu ila sunnah, dakwatu ila Islam.
ahli sunnah itu mestinya tidak ada pintu untuk ikhtilaf. Tetapi kata beliau, mungkin terjadi ikhtilaf walaupun sama akidahnya, sama manhajnya, dari sebab-sebab lain. Jadi dari sebab-sebab lain. Sebab lain ini disebutkan oleh beliau, kalau kita simpulkan ada dua sebab utama. Sebab yang pertama, memang syaitan laknatullah dan bala tentaranya tidak meridhoi ahlul haq istima, sehingga mereka, iblis laknatullah, syaitan laknatullah dengan bala tentaranya, mereka akan mencoba bagaimana memporak-porandakan ahli sunnah, ahlul haq, dengan berbagai jalan. Sedangkan sebab yang kedua, sebab dari kita sendiri. Jadi terkadang akan timbul ikhtilaf. Apa katanya? Al-jahlu wal bagyu. Apa yang menjadikan terkadang di antara kita ikhtilaf? Di antara ustadz, di antara sesama muslim, mungkin ikhtilaf apa? Ada dua sebab utama. Qillatul ilmi, qillatul fahmi, qillatul ta'anni, qillatul tahabbut. Adalah yang berkaitan dengan timbangan ilmu, kejahilan. Ya sekedar contoh tadi, hanya karena tidak tahu bahwa ini adalah perkara yang ikhtilaf jaiz, bahwa ini adalah perkara yang berbeda boleh, lalu dia menganggap ini ijma, ini bahaya kan? Sehingga menganggap selain dirinya, selain pendapatnya, mungkin kafir, mungkin mubtadi. Dan ini sebab kejahilan dia. Padahal para ulama terdahulu tidak pernah seperti itu. Ini contoh kecil. Seperti menganggap sesuatu yang ikhtilaf dijadikan perkara yang istima, perkara yang ijma. Sedangkan yang kedua adalah al-bagyu. Apa yang dimaksud dengan al-bagyu? At-tanafus fid dunya wal manazil. Terkadang yang menjadi sebab bukan berbeda akidahnya, bukan berbeda manhajnya, tetapi apa? Timbul dalam setiap kita tanafus bid dunya, berlomba-lomba tentang dunia. Maaf, soroha, karena ini terjadi. Saya tidak menghukumi di sini atau di mana. Mungkin orang tanafus tentang yayasan, tanafus jadi ketua yayasan, tanafus jadi mudir ma'had. Ikhtilaf. Hal itu juga tidak lepas dari apa? Jahal. Kenapa? Karena mungkin di antara kita ahli sunnah, para ustadz atau mungkin siapa saja itu tidak paham bagaimana sih bikin yayasan itu, kaidah-kaidahnya. Bagaimana sih bikin sekolah itu supaya berjalannya mulus? Kita tidak tahu mungkin bikin SOP-nya seperti apa, bagaimana menempatkan orang, gitu kan? Bagaimana menata, bagaimana memimpin, tidak punya seninya. Hal itu juga bagian dari bentuk jahil. Karena tentunya contoh kecil aja, akidahnya sama, manhajnya sama, ada dalam satu lembaga pendidikan. Tapi mungkin ada seorang pemimpin yang tidak tahu sendi-sendi memimpin, yang tidak tahu seni memimpin. Maka setiap mengumpulkan orang, orangnya semuanya lari, nggak ada ustadz yang betah di situ. Kenapa? Karena tidak tahu seni memimpin.
Dan banyak sisi yang lain yang mungkin terkadang terlupakan oleh kita. Seperti mungkin, maaf ya, ketidakjelasan. Apakah sekolah ini milik pribadi, apakah sekolah ini milik yayasan? Kaidahnya berbeda, bukan berarti milik pribadi tidak boleh, silakan aja gitu. Tapi kaidahnya harus jelas gitu. Jadi dalam istilah mungkin orang lain, blueprintnya itu harus jelas dulu kalau kita bikin sesuatu itu. Kalau kita bikin sekolah, contoh kecil, kan seperti saya akan ke Jakarta, setiap orang yang diajak sama saya harus tahu bahwa saya akan ke Jakarta, gitu kan? Ke Jakartanya pakai apa? Pakai pesawat, pakai mobil, pakai kereta, pakai motor, atau jalan kaki. Harus sepakat juga. Jangan sampai antum kesini. Orang tidak dikasih tahu mau kemana, mau ke Jakarta. Dikasih tahu ke Jakarta, tetapi apa? Tidak dikasih tahu pakai apa. Yang satu katanya pakai pesawat, yang satu pakai mobil, yang satu pakai kereta, yang satu jalan kaki. Padahal udah ditentukan jam ketemunya di sana jam 1. Tidak ketemu, kenapa? Karena tidak sepakat memakai apa. Demikian juga kita bikin yayasan. Demikian juga kita bikin lembaga. Artinya apa? Setiap pintu-pintu yang kita akan ikhtilaf itu harus ditutup gitu. Walaupun ini bentuknya duniawi. Artinya duniawi yang dibenarkan oleh syariat itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh sesungguhnya memberikan satu al-jahlu. Umumnya jahil itu. Bagyu. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, setiap orang yang akan berkumpul itu pertama ikhlas dulu. Ya, kalau antum akan mengumpulkan orang, sepakat dulu ikhlas semuanya. Ya, sepakat dulu ikhlas. Kemudian apa? Tahu adab-adab berkumpul. Gimana adab berkumpul ini? Sampai orang itu paham adab bermusyawarah. Bahkan kalau antum jadi seorang pemimpin, kan tidak lepas dari 3 orang memimpin itu. Mampu menginstruksikan orang. Yang kedua, dia punya kemampuan bagaimana mengkoordinasi setiap orang yang di bawahannya. Yang ketiga, dia mampu untuk menyerap setiap pemikiran dari bawahannya. Itu pemimpin yang benar. Itu adab ya, adab memimpin. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya berbicara seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, bagi orang yang mau terbuka gitu. Bagi orang yang tidak merasa tersinggung tapi, dan tidak apa-apa kali-kali menyinggung orang, bahkan wajib terkadang. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan seperti itu. Ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah taala, jika kita berbicara dakwah, maka tanggalkan setiap kebutuhan pribadi. Hajatun nafs, kebutuhan pribadi. Bahkan saya sering memberikan motivasi kepada murid-murid saya. Maaf ya, kalau ada seorang dai, dia disuruh jadi mudir, atau mungkin jadi pengurus masjid, atau suruh berdakwah, dia bertanya berapa saya mau diupah di sini. Maka biasanya tidak berhasil orang seperti itu, maaf. Saya mengajarkan bukan seperti itu. Kalau kamu akan berdakwah dan akan membuat sebuah lembaga, kamu tanamkan dalam hati kamu, kata saya, berapa saya bisa menggaji orang, bukan berapa orang bisa menggaji saya. Karena kalau orang yang pertama itu qasiroh, orang yang pertama itu rendah, dan dia tidak punya uluwil himmah. Tetapi orang yang ketika dia berdakwah atau membuka sebuah lembaga, dia mengatakan berapa orang yang saya akan upah di sini. Jadi dia udah ke sana gitu.
Dan dia akan tahan banting, dia akan kuat, dia akan sabar. Yang tadi sedikit aja upahnya terlambat atau mungkin ada masalah, oh saya mau pergi aja. Ternyata tidak seperti apa yang dalam perjanjian, mungkin gitu kan. Nah, para jamaah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah poin yang sangat penting. Nah, Syekh rahimahullah taala menjelaskan lalu menyebutkan beberapa hadis. Ya. Qala inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahul musalluna fi jaziratil arab. Walakin at-tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan laknatullah telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang itu musyrik kembali di tanah Arab. Tetapi mereka sangat rakus dan sangat ingin untuk terjadi pertikaian di antara mereka. Jadi pertikaian di antara siapa? Ahlu tauhid. Pertikaian di antara ahli sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu beliau menyebutkan beberapa nasihat yang saya akan bacakan nasihat ini. Nah, para thalabatul ilmi yang dirahmati Allah taala, manusia tidak lepas dari 4 kelompoknya tentang ikhtilaf dan istima dan iftiraq dan istima. Kelompok yang pertama yaitu orang yang bersatu akidah dan manhajnya, juga bersatu fisiknya, hatinya. Maka ini adalah orang-orang yang paling dicintai Allah. Mereka adalah ahlul haq, ahlul tauhid, ahlul iman, ahli sunnah yang menyempurnakan tauhid keimanannya, di mana akidah mereka sama, manhaj mereka sama, akidah mereka sama, lalu mereka saling mencintai dan menunaikan hak-hak sesama muslim. Mereka menjaga persatuan, mereka menghindari setiap pintu-pintu pecahan. Kelompok yang kedua, orang yang paling buruk, itu orang-orang yang ikhtilaf, iftiraq, berpecah belah dari sisi akidah, manhajnya. Dan mereka pun berpecah belah dari sisi fisiknya, jiwanya. Maka ini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Yang satu dengan yang lainnya akidahnya berbeda, dan mereka pun punya tujuan yang berbeda, dan mereka pun tidak istima. Maka ini tentunya gambaran dari orang-orang kafir. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang berbeda akidah dan manhajnya, tapi terkadang mereka bersatu dari sisi fisiknya. Di mana mereka bersatu tergantung kebutuhannya. Siapa mereka? Mereka pun orang-orang kafir. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat Al-Quran apa? Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelompok yang keempat adalah orang-orang yang istima akidah, manhaj, tetapi di antara mereka terkadang ikhtilaf dari sisi fisiknya. Ikhtilaf dalam arti kecintaannya. Maka ini terkadang terjadi dan menimpa kepada orang-orang beriman, kepada ahli sunnah.
Sebagaimana dalam sejarah terbukti, kita melihat apa yang menimpa fitnah kepada umat ini. Terjadinya perang Siffin, terjadinya perang Jamal, dan peperangan-peperangan yang itu adalah bagian dari fitnah yang menimpa kepada umat ini. Bahkan mungkin kita juga melihat dari orang-orang yang intisab kepada sunnah, ada juga yang sampai membid'ahkan satu dengan yang lainnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wajib kita memahami setelah saya menyebutkan 4 poin ini. Ikhtilaf di antara ahli sunnah, walaupun itu madmum, walaupun itu tercela, akan tetapi tetap lebih baik ketimbang ijtima baina ahlil batil wa baina ahlul bidah. Wa hadha min wujuh. Akan tetapi ikhtilaf, walaupun itu terjadi di antara ahli sunnah, maka ahli sunnah tetap lebih baik ketimbang yang lainnya, dan tetap lebih baik dari ijtima yang lainnya. Kenapa? Karena ijtima selain ahli sunnah bukan ijtima di atas hak. Karena ijtima selain ahli sunnah, ijtima selain ahli Islam, bukan ijtima di atas hak, bukan ijtima di atas kebenaran. Tetapi kita mengetahui ijtima mereka yang paling pokok adalah di atas setiap kebutuhan mereka, di atas dunia, di atas hawa nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa terkadang ikhtilaf yang terjadi di antara ahli sunnah dasarnya adalah ijtihad. Artinya ikhtilaf yang terjadi di antara ahli sunnah terkadang motivasinya adalah apa? Ijtihad. Sebagaimana telah terjadi di antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu taala anhuma, sampai mengangkat senjata. Maka ijma para ulama, kita tidak boleh menggunjing dan membicarakan ikhtilaf mereka, dan tidak boleh menjadikan satu celah untuk menggunjing mereka, baik Muawiyah ataupun Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Kenapa? Karena ikhtilaf mereka di atas ijtihad, yang apabila benar mendapat 2 pahala, yang apabila salah mereka mendapat 1 pahala. Maka demikian juga hari ini, walaupun mungkin terkadang salah, hatta kita husnuzon di antara ikhwan-ikhwan kita yang hari ini saling tabdi, insyaallah sebagian besar mereka adalah berawal dari ijtihad, walaupun mungkin ijtihadnya salah. Motivasi yang mendorong mereka adalah ijtihad. Sebagiannya adalah tidak berkaitan dengan dunia, sebagian mereka tidak berkaitan dengan apa? Dengan manzilah. Tetapi apa yang mereka lihat menganggap yang lainnya salah, dan menganggap menurutnya perlu ditahdir mungkin, walaupun terkadang dari si tatbiknya adalah keliru, tapi terkadang berawal dari ijtihad. Kemudian yang ketiga, yang wajib kita pahami juga, bahwa
Jarir bin Abdillah mengatakan satu ungkapan yang sangat agung. Beliau mengatakan, aku lebih menyenangi anakku berteman dengan pencuri, orang fasik pencuri tapi sunni, lebih aku cintai daripada anakku berteman dengan ahlu ibadah tetapi mubtadi. Hal itu kata beliau karena maksiat lebih dicintai syaitan daripada maksiat. Dan umumnya pelaku bid'ah tidak mau bertaubat dan pelaku maksiat ingin bertaubat. Jadi Jarir bin Abdillah mengungkapkan satu ungkapan yang sangat agung. Beliau mengatakan, aku lebih menyenangi anakku berteman hatta dengan pencuri kutong utorik, begal, daripada anakku berteman tapi dia sunni, daripada berteman dengan seorang yang ahli ibadah tapi mubtadi. Ungkapan beliau ini tidak berarti bahwa kita melalaikan dan menyepelekan maksiat. Dan kita itu berarti toleran dengan pelaku maksiat, sama sekali tidak. Tetapi beliau hanya mengatakan bahwa sunni walaupun dia ahlu maksiat tetap lebih baik ketimbang mubtadi dia abid. Karena bid'ah lebih disenangi oleh syaitan ketimbang maksiat. Dan golibnya pelaku bid'ah tidak mau bertaubat dan sukar untuk bertaubat, berbeda dengan pelaku apa? Maksiat. Berbeda dengan apa pelaku maksiat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala. Qala innal ikhtilafa an-nasyi'a baina ahli sunnati yazulu bi'idnillah bi umurin. Beliau mengatakan ikhtilaf yang terjadi atau muncul di antara ahli sunnah dan para pencari ilmu, ya, masuk di dalamnya, akan sirna, akan tiada dengan izin Allah dengan beberapa poin ini. Minha tahkimul kitabi was sunnah. Yang pertama, beliau menyeru kepada seluruh ahli sunnah untuk berhukum kepada Al-Quran dan sunnah, untuk senantiasa mengembalikan perkara agama kepada dalil Quran dan sunnah. Allah berfirman, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila wa mahtalaftu min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Nah, ini jelas ayat-ayatnya. Jadi yang pertama kata beliau, bertahkim kepada Al-Quran dan sunnah, merujuk kepada Al-Quran dan sunnah. Kenapa? Sebab ar-ruju' ilal kitabi was sunnah makhrajun minal fitnah. Sebab berhukum kepada Al-Quran dan sunnah sebagai jalan keluar dari ikhtilaf, dari fitnah iftiraq. Karena Allah hanya akan menyatukan manusia ini dengan Quran dan sunnah, tidak bisa menyatukan dengan dananir, wala riyalat, wala doralat, wala rubiyat. Sebab tidak ada yang mampu menyatukan manusia dengan dinar-dinar. Tidak ada yang mampu menyatukan manusia dengan dolar-dolar, dengan real-real, ataupun dengan rupiah-rupiah. Allah menyatukan umat ini dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada nasihat yang pertama, lakukanlah dua perkara penting. Yang pertama,
hendaklah para dai menjelaskan agama ini dengan senantiasa berdalil dengan Quran dan Sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya tidak menafikan bahwa para penceramah mengolah kata-kata, menyihir orang dengan ungkapan lidahnya. Tidak mengapa, sebab itu adalah bagian dari wasilah. Tetapi ungkapan tidak akan sekuat dalil Quran dan Sunnah. Kita lihat Imam Nawawi menyusun kitab namanya apa? Riyadhus Shalihin. Beliau membuat bab ini, hukumnya ini, hukumnya ini. Beliau mengatakan Quran, Sunnah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyusun kitab Tauhid. Bagaimana? Bab ini, ayatnya ini, hadisnya ini, aqwal ulamanya ini. Indah. Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, begitu nikmatnya kalau aku ceramah dan menyebutkan satu perkara, aku menyebutkan dalil Qur'annya atau sunnahnya. Saya tidak menafikan, saya tidak mengingkari kepada sebagian dai yang mengolah kata-kata. Itu bagian dari wasilah dakwah. Tapi kalau antum pingin mengena dan mempengaruhi orang berubah, sertakanlah dalil. Dan saya mungkin termasuk orang yang tidak mampu harus mengemas kata-kata. Saya lebih cocok mengatakan hukumnya ini harus begini, ini dalilnya, ini Qur'annya, ini sunnahnya, udah. Sehingga tidak perlu lama-lama itu. Jelas ya? Jadi hadis ini ataupun poin yang pertama ini dari Syekh rahimahullahu ta'ala mengajak kita agar setiap dai mengajarkan agama dengan dalil. Yang kedua, agar setiap mukmin baik dai-nya atau awamnya sadar apabila telah disebutkan Quran hadis, maka dia kembali dan dia bersatu di atas Quran dan hadis ini. Artinya apa? Kalau kita berbeda pendapat lalu ada hadis, maka berkumpullah di hadis itu. Jangan berkumpul pada pendapat ustadz atau pendapat syekh, karena inilah yang akan mengumpulkan orang. Lihatlah ungkapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada dua ungkapan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ajma'al muslimuna anna man tabayyana lahul haditsu alla yahilla lahu an yada'ahu liqauli ahad. Ijma kaum muslimin, barang siapa yang sampai kepadanya hadis atau dalil, maka tidak boleh baginya meninggalkan hadis karena ia mengikuti ucapan seseorang. Ja'a rajulun min talamidhihi, datang seseorang dari muridnya. Qala ya syekh ya imam, hadzal haditsu hal tadhhabu ilaih. Imam Syafi'i udah punya pendapat, maka muridnya berkata dengan adab. Kata muridnya, "Syekh, ini ada hadis. Apakah engkau akan mengambil hadis ini?" Qala ayu ardin tuqilluni wa ayu sama'in tudilluni. Ja'al hadisu walam adhabu ilaih. Ketika beliau dikasih tahu ini hadis dan engkau tahu mengatakan pendapat yang tidak sesuai dengan hadis. Sekarang telah ada hadis, apakah engkau akan mengambil hadis ini atau tetap dalam pendapatmu? Maka Imam Syafi'i mengatakan, bumi yang mana yang saya bisa pijak, langit yang mana yang bisa menemui aku, datang hadis, aku tidak mengambil hadis itu. Ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga imam yang empat mengatakan idas al hadis fa huwa madhhabi. Jadi artinya mereka mengatakan
kami disatukan di atas hadis. Kalau datang hadis, kami berkumpul di atas hadis itu. Dan kami tidak akan berpendapat apapun setelah datang hadis. Maka demikian juga ketika kita bermasalah, berbeda pendapat, maka seyogyanya ahli sunnah berkumpul di atas kitabullah wa sunnati Rasulillah. Qala wa minha, yang kedua kata beliau, su'alu ahlil ilmi min ahli sunnah. Yang kedua kata beliau, bertanya kepada ahlul ilmi dari kalangan ahli sunnah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang kedua kata beliau, di antara perkara yang akan menjauhkan ahli sunnah dari ikhtilaf, apabila semua di antara kita kembali kepada para ulama. Tetapi di dalam poin yang kedua ini perlu kita garis bawahi, ulama yang mana? Sudah barang tentu ar-rasihun al-mu'tabarun bil ilmi, wa indahum si'ah fil ilmi. Sudah barang tentu yang dimaksud dengan ahlul ilmi adalah orang-orang ar-rasikhun, orang-orang yang handal dalam ilmu, orang-orang yang mu'tabar, orang-orang yang diakui keilmuannya, ma'ruf di antara ahlu sunnah. Tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan tentang orang-orang khawarij dan bagaimana orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij disebutkan oleh Nabi SAW di antaranya dalam dua hadis. Yang pertama, hudasaul asnan sufahaul ahlam. Yang pertama, orang-orang khawarij itu dikatakan sufahaul ahlam. Mereka orang-orang yang dangkal ilmu dan pemahamannya, dangkal kefakihannya. Dan yang kedua, mereka berumur muda. Ketika munculnya khawarij, tidak ada dari kalangan sahabat. Kemudian dalam yang kedua, Nabi SAW mengatakan, wa sayatakallamu ar-ruwaibidah. Qalu wa ma ruwaibidatu ya Rasulullah? Qala at-tafihu yatakallamu an amril amah. Dan muncul di tengah-tengah mereka ruwaibidah, artinya berbicara. Siapa ruwaibidah itu? Orang-orang yang sempit ilmunya, orang-orang yang dungu, orang-orang yang jahil, berbicara tentang urusan umum. Di antara fitnah akhir zaman, munculnya ucapan-ucapan dari kalangan orang khawarij seperti kepada para ulama ahli sunnah seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil, Syekh Abdul Muhsin, Syekh An-Najmi dan yang lainnya, Syekh Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah ulama maktabah, tidak tahu waki.
Lalu mereka memunculkan tokoh-tokoh yang sebenarnya mereka adalah tidak punya keluasan dalam ilmu. Seperti menokohkan Usama bin Laden, mentokohkan Aiman al-Bawahiri, mentokohkan pulan. Padahal mereka tidak dikenal dalam ilmu. Mentokohkan Said Qutb, mentokohkan Al-Maududi rahimahullahu ta'ala. Tetapi sesungguhnya mereka adalah bukan orang-orang yang punya keluasan dalam qawaid-qawaid din ini, ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih dan sebagainya. Lalu ini menimpa kepada dakwah sunnah ini. Jadi menimpa kepada dakwah sunnah ini, menimpa kepada dakwah ini, dan kepada sebagian kecil dari dakwah ini, di mana mereka mengatakan, terutama dalam masalah jarah wa ta'dil, sampai ada sebagian thalabul ilmi yang mengatakan Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, beliau bukan ulama jarah wa ta'dil. Sehingga kalau berbicara jarah wa ta'dil jangan dari mereka, tapi dari nama ini. Saya tidak akan sebutkan. Bahkan mungkin orang-orang yang tidak begitu dikenal, walaupun min ahlil ilmi, tapi bukan yang termasuk rosihun, maka diberikan gelar al-alim wal alamah. Seringnya sebagian thalabul ilmi, syekh biasa disebut di situ al-alim wal alamah. Lebih, lalu dipisahkan. Sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Suhaimi hafizahullah ta'ala dalam sebuah kitab yang sangat agung yang beliau susun, dan buku ini baru-baru diterbitkan. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, muncul hari ini sebagian talibul ilmi yang mentahdir ulama-ulama, yang mentahdir masyayikh. Bahkan mungkin ada orang yang sama ya, seperti ke orang khawarij, yang dia baru ngaji seminggu, sebulan, dia mengkafirkan seluruh manusia di alam semesta ini. Sebagaimana mungkin sebagian talabul ilmi belajar sunnah, setelah itu menganggap mubtadi sekolong bumi ini. Bahkan tidak ada ustadz yang tersisa kecuali dia dikatakan mubtadi. Nah, maka Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, di antara adab dan makhraj dari fitnah ini, maka setiap ahli sunnah mengembalikan urusan-urusan besar adalah kepada para ulama. Berkaitan dengan jihad, yang dimaksud jihad kita, fatwanya kepada mereka. Berkaitan dengan tabdi, apalagi kita menghukumi sebuah jamaah, sebuah kelompok, seseorang, maka mesti di tangan ulama ar-rasihun, yang mereka telah tahu qawaid-qawaidnya, batasan-batasannya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang ketiga, kata beliau, wa minha al-iqbalu ala thalabul ilmi. Fa idza nadharta ila qusurik bal ila annaka lasta bi syai'in ila janibil ulama al-mutaqaddimin kal hafidin mukatsir wa man taqaddamahu minal hufad al-mubarrizin fi funun syatta. Idza nadharta ila haula'il hufad syaghalta bi nafsik alal inqadi alal akharin, yani alal intiqadi alal akharin. Belum mengatakan. Yang ketiga, sibuk dengan mencari ilmu.
lebih menyibukkan untuk thalabul ilmu daripada kita bertanya ma ra'yuka fi fulan, ma ra'yuka fi ustadil fulan. Kenapa antum tidak bertanya tentang hukum terlebih dahulu daripada bertanya tentang siapa fulan ini? Bagaimana pendapat antum tentang ustad ini? Kata beliau, kalau kamu tahu kepada kekurangan kamu, dan kalau kita dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Hajar, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan semua para ulama yang mereka memiliki ilmu dari berbagai disiplin ilmu, maka kita akan terlalaikan, artinya maka kita akan terpalingkan dari membicarakan orang untuk lebih fokus mencari ilmu. Sebab jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berdasar pengalaman saya dalam hidup berdakwah hari ini, orang yang terjerumus kepada perhatian masalah qila wa qala, biasanya orang-orangnya itu memang ilmunya itu kurang, dan ngajinya juga terkadang jarang, dan biasanya juga tidak istiqomah. Sepengalaman itu, biasanya kalau orang ini, saya sampai mendapatkan salah seorang ikhwan yang tidak merasa cukup ustadz yang mana saja. Jadi dia datangi ustadz sampai dari Sabang sampai Merauke ini, kalau dibilang kasarnya seperti itu, sampai dia menganggap bahwa yang paling mulia itu dirinya, tidak ada ustadz yang cukup baginya gitu. Karena dia senantiasa menilai orang gitu, sampai dia kembali ke semula setelah itu. Kenapa? Setelah dia capek keliling, bawa istri dan anaknya, sekolahnya dipindah-pindah, dari pesantren ini pindah, oh ini ustadznya begini, pindah lagi terus. Sampai sebagian di antara ikhwan ada yang murtad ya, dan kembali kepada maksiatnya. Karena yang dia cari adalah bukan ilmu. Kalaulah antum belajar umpamanya asma wa sifat dari A sampai Z, berapa lama itu? Belajar fikih dari awal sampai akhir, berapa lama? Tahunan itu. Daripada sibuk untuk apa? Untuk qila wa qala siapa ini. Katakanlah kalau saya tanya, bisa kaifiyah wudu hukumnya apa? Fardu ain ya. Kalau mentahdir hukumnya apa? Fardu kifayah, ijma insyaallah ya. Fardu kifayah. Kalau antum tidak sempat melakukan yang fardu kifayah, dosa enggak? Tidak, karena antum lebih fokus untuk apa? Yang fardu ain. Kan gitu. Tapi sekarang thalabul ilmi, kita semua sebagai ahli sunnah sibuk dengan sesuatu yang fardu kifayah, yang fardu ainnya tidak dilakukan. Bahkan ngajinya cuma daurah-daurah saja. Bahkan yang sangat memilukan, daurahnya itu mukanya itu juga gitu. Ke kota ini itu mukanya, ke kota ini itu mukanya gitu. Kenapa? Karena semuanya orang musuh, bukan teman baginya. Eta deui kata orang Sunda. Dia lagi. Daurah datang ke sini itu setahun yang kemarin jumlahnya 50, setahun besoknya juga 50. Bahkan kok cuma 25, wah udah pada pergi saat katanya. Kenapa? Karena semua orang musuh baginya. Nah, Syekh rahimahullahu taala maka belum mengatakan, idza syaghalta bi nafsik. Jadi kalau kamu sibuk dengan ilmu, maka akan terpalingkan katanya untuk menintikad, untuk mengkritik orang lain. Ya. Dan ini sangat agung sekali. Qala wa minha, yang selanjutnya, an-nadru ila ikhtilafis sahabah faman ba'dahum minal ulama
al-mubarrizin. Yang selanjutnya kita melihat bagaimana orang-orang sebelum kita ikhtilaf. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 berbeda pendapat. Ikhtilaf. Lalu bagaimana mereka itu menyelesaikan ikhtilaf itu? Qala idza nadharta ila ikhtilafihim hamalta mukhalafaka 'ala salamah wa lam tutallibuhu bil khudu'i li ra'yik. Katanya apa? Kalau kita tahu para ulama pun berbeda, lalu para ulama juga saling menghormati di antara perbedaan itu. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita ungkap-ungkap teliti apa yang terjadi di antara ahli sunnah, khususnya di antara orang-orang yang mengklaim salafi, kan bukan berkaitan dengan masalah usul akidah, bukan dengan usul manhaj, tetapi berkaitan dengan juz'iyat, ijtihadiyah. Jadi perkara-perkara yang parsial yang sifatnya ijtihad. Hatta sekarang kita katakan, apa pendapat antum tentang jamaah ini, jum'iyah ini, yayasan ini? Bukankah para ulama juga telah beda dalam seorang rawi? Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan apa? Sahih. Bahkan sebagian para ulama mungkin ada yang mengatakan dia sunni, ada yang mengatakan yang lainnya adalah dia mubtadi. Dari dulu sampai sekarang terjadi. Lalu kenapa ketika kita sekarang terjadi perbedaan di antara ulama besar, lalu kita mengilzam satu dengan yang lainnya? Kenapa kita mengilzam orang lain dengan ra'yu kita? Bahkan yang lebih parahnya mentabdi orang lain dengan ra'yu kita. Kan ini tidak terjadi di antara salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim. Hanya sekedar perbedaan apakah sekolah itu mesti klasikal ataupun tidak klasikal, apakah boleh bikin yayasan ataupun tidak. Walaupun sepengetahuan saya, Allah alam, atas ilmu yang saya tahu, hanya orang-orang yang jahil saja yang mengharamkan tandim seperti yayasan. Ya, hanya orang-orang yang jahil kepada agama ini. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tandim itu sesuatu yang tidak mungkin dielakkan dalam kehidupan kita. Tandim itu fitri. Tandim itu maksudnya apa? Membikin manajemen. Ya. Ada pemimpinnya, ada bawahannya, ditetapkan langkah-langkahnya, kan tandim. Di rumah tangga juga mesti ada. Suami mau rekreasi kemana, mau kemana. Dakwah juga sama. Ini kalau sekarang kita kajian ini tidak ada tandim, gimana? Hari apa, bulan berapa, bahasannya apa? Ya, ustadznya mungkin ditidurkan di mana, diinapkan di mana, diajak makannya kemana. Jangan sampai Abu Hanifah tiap hari bawanya kemana? Ke Padang terus ya. Ustadznya protes. Sebesar orang Padang, tiap hari ke Padang. Nggak apa-apa, ini gurauan aja. Ya kali-kali dibawa ke menu yang lain kan lebih indah umpamanya gitu kan. Ini tandim supaya lebih indah. Lebih indah. Ini tandim. Kalau tidak ada tandim mungkin nggak jelas. Dijemputnya jam berapa? Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau antum lebih cerdik ya, kan salafi ahli sunnah itu tidak boleh bikin tandim yang rahasia. Ya. Kalau yayasan, tandimnya diakui sama pemerintah. Kalau yang tidak dibikin itu tidak jelas, tidak diakui, dia bikin perencanaan nggak diakui oleh pemerintah. Ini termasuk mungkin bagian dari tidak taat kepada pemerintah. Oleh sebab itu perlu digali kefakihan itu. Coba antum sekarang bikin perencanaan seolah-olah ini tandim sirri, tandim rahasia. Tapi yang
jelas, pemimpinnya jelas, kemudian apa diketahui mau kemana apa saja, kan ini jelas. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ada hal yang sangat perlu tahu kita ya. Gini, coba yang mengingkari tentang seperti yayasan, ternyata saya dapatkan ada beberapa ustadz yang ditahdir oleh temannya sendiri. Lalu saya tanya, kenapa ditahdir? Jawabannya apa? Tidak taat ke ustadz-ustadz. Hah, kok taat ke ustadz-ustadz? Katanya tidak perlu ada takdim. Tetapi ternyata dia mengeluarkan orang lain karena tidak taat kepada kebijakan dia. Kan ini lebih berbahaya. Tandim tanpa nama lebih berbahaya ini. Nah, maka tandim itu fitri, syar'i. Syar'i. Dakwah, pendidikan, ya. Kemudian sekolah dengan klasikal, bid'ah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini pun wajib ditelaah kembali tentang definisi bid'ah. Sebab bid'ah itu sesuatu yang orang takorup kepada Allah dengan amalan yang dia perbuat. Nah sekarang orang bikin klasikal, saya naik pesawat, para ustadz mungkin ke daerah naik mobil berdakwah. Apakah takorup dengan naik mobilnya atau dia berdakwah? Dia sekedar wasilah. Ini hal-hal yang wajib wajib dipahami oleh kita. Lihat para ulama dulu berbeda dalam perkara yang besar antara hukum kafir dengan tidak kafir. Hukum meninggalkan sholat, kata Imam Ahmad kafir. Kata jumhur muhadis kafir. Kata imam yang tidak kafir. Apakah saling membidahkan di antara mereka? Tidak ya. Kemudian yang selanjutnya, qala wa minha an-nadru ila ahwalil mujtama' al-islami wa ma tuhitu bihi minal akhtar. Kata Syekh, nih perhatikan nasihat yang selanjutnya. Kalaulah saya antum tahu tentang kondisi masyarakat kita, apa yang terjadi dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, itu akan terlalaikan dari berbicara tentang orang. Sebab apa? Kebodohan, penyimpangan, kesesatan yang menimpa kepada umat ini akan menguras tenaga kita untuk mendakwahinya. Dari sekedar kita berkatakan qila wa qala. Dari sekedar kita berbicara tentang perbedaan, apakah ini umpamanya sekedar yang tadi contoh, hanya berkaitan perbedaan tentang yayasan, apakah boleh atau tidak, ini mubtadi atau tidak. Kalau kita lihat bagaimana kesyirikan ada di tempat kita, bagaimana penyimpangan, bagaimana rekayasa musuh kita, Syiah, liberalisme, pluralisme, bahkan sekarang penyimpangan maksiatan. Ya, bagaimana sekarang gay, homoseksual, semua mereka telah menampakkannya. Lalu ahli sunnah masih saling mentahdir gara-gara perbedaan apa? Yayasan boleh atau tidak? Menerima bantuan dari Ihya Uturos boleh atau tidak? Padahal para ulama jelas. Syekh Muhsin Abbad membolehkan, Syekh bin Baz membolehkan, para ulama membolehkan. Lalu antum sibuk mendefinisikan sururi ataupun tidak hanya karena menerima bantuan. Dari mana definisinya ini gitu? Kalau kita sibuk dengan apa yang kita lihat di depan kita hari ini dan apa yang harus didahulukan, akan terlupakan. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala? Seandainya antum punya kekuatan, seandainya antum punya waktu, maka kalau betul-betul diperhatikan tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kita, bahkan kalau para muhsinin punya dana,
maka kemampuan, kekuatan fisik dana untuk bagaimana merubah negara ini menjadi negara ahlu tauhid, mungkin kita akan mengatakan tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu ke seluruh pelosok Indonesia ini dan mendatangi mereka. Dan Syekh Hafidh rahimahullahu taala, Masya Allah, beliau menyebutkan kalimat ini. Jadi kata beliau, an-nadru ila ahwalil mujtama' al-islami wa ma tukhitu bihi minal akhtar wa jahlun kasirun min ahlihi bihi fa innaka idza nadarta ila al-mujtama' al-islami syaghalta ala an akhika alladhi tukhalifu fi fahmik wa qadimtal aham fal aham. Kalaulah kamu tahu tentang kondisi yang menimpa kepada masyarakat kita, maka akan menyibukkan kamu dari saudaramu, dan orang-orang menyelisihimu akan lebih sibuk dengan ini. Dan ini faidah yang sangat agung yang diketengahkan oleh Syekh rahimahullahu taala, berkata beliau di ujungnya, fa inna qad nadarta bil masaili allati yakhtalifu fiha ahli sunnah al mu'asirun alladzina la yakhtalifuna fihi an hawa fa wajadnaha tuqaribu 30 mas'alatan wa waza'naha ala ikhwanina ahli sunnati yadhkuruna insyaallah al hadis bi asanidiha wa yanduruna ila aqwali syurahi fi fahmi hadzal ahadits wa in ihtija ila nadri fi kutubil fuqaha rahimahullah taala nudira fiha wa badal intiha insyaallah. Dia mengatakan setelah ini, kalaulah, kata beliau, kita melihat masalah-masalah yang terjadi perbedaan di antara ahli sunnah hari ini, mereka tidak ikhtilaf karena hawa nafsu. Ya. Jadi mereka tidak ikhtilaf hawa nafsu. Maka oleh sebab itu, yang penting, ya, tadi dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala kepada poin yang pertama, bahwa ahli sunnah dituntut untuk senantiasa ihtimam kepada mencari ilmu, ihtimam untuk thalabul ilmi, kemudian membangun keikhlasan di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala, membangun kecintaan di antara sesama kita, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Dan saya ingin mengakhiri dengan apa yang dilakukan oleh para ulama kita, salah satunya oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Demikianlah ulama. Walaupun mungkin kisah ini sering saya sampaikan, tetapi tidak mengapa kita mengulanginya. Ada satu kisah yang sangat menakjubkan dari sikap, kelembutan, hikmah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala berdakwah. Ketika Jami'ah Munawarah atau Jami'ah Islamiyah Madinah Munawarah dibuka, maka Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala diberikan tugas oleh pemerintah untuk menjadi seorang rektor waktu itu. Lalu beliau mendatangkan ulama-ulama dan ahli-ahli ilmu dari berbagai daerah. Salah satunya dari Mesir, mendatangkan seorang guru qiraah, Quran, yang menguasai qiraah sab'ah, bahkan qiraah asyarah, yang bernama Abdul Fattah, ya, Syekh Abdul Fattah rahimahullahu ta'ala. Lalu Syekh Abdul Fattah rahimahullahu ta'ala diwanti-wanti oleh beberapa ulama Mesir ketika beliau akan datang ke Madinah. Dikatakan oleh sebagian
rekan-rekannya, kamu akan mendatangi kota yang dinamakan kota Wahabi. Mereka sangat keras, gampang mengkafirkan, gampang membid'ahkan. Seputar itulah yang diucapkan kepada Syekh Abdul Fattah rahimahullahu ta'ala. Lalu beliau berangkatlah. Beliau menjadi seorang pengajar qiraah. Ada satu kejadian ketika beliau mengajar dan menyampaikan materi, lalu beliau tiba-tiba mengucapkan satu ucapan, bersumpah dengan selain nama Allah. Dan ini mungkin terkadang orang Arab, orang Mesir spontan mengatakan wan nabi, demi nabi. Beliau bersumpah dengan selain nama Allah. Maka tiba-tiba seorang mahasiswa menegurnya. Seraya dia mengatakan, ya Syekh, engkau bersumpah dengan selain nama Allah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah berarti dia musyrik. Faqadiba Syekh ghadbanan syadida. Maka Syekh itu marah dengan marah yang sangat dahsyat. Dia marah kepada murid-muridnya. Mungkin dalam bahasa kita digambarkan, bagaimana engkau menuduh aku musyrik? Aku pengajar guru Quran. Sampai terdengar ke kelas-kelas yang lain ataupun ke tempat yang lain dan beberapa dosen yang lain. Setelah 2 hari atau lebih, beliau dipersilakan untuk diundang oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ke rumahnya. Jadi beliau diundang ke rumah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dan di situ juga duduk beberapa masyayikh dan beberapa talibul ilmi di rumah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ketika beliau datang, maka Syekh bin Baz juga menyambutnya ke pintu dan menyuruh beliau duduk. Orang-orang menyangka bahwa Syekh bin Baz akan menasihati beliau, pasti akan ngebilangi dia. Dan Syekh Abdul Fattah juga dia menyangka masih Syekh akan menegur saya, masih Syekh akan mengoreksi saya, menegur saya. Tapi apa yang terjadi? Syekh tidak mengatakan apa-apa, tapi Syekh berkata, Syekh, gimana antum betah nggak di sini? Gimana dengan keluarga antum, sehat gimana? Bagaimana kalau engkau memilih salah seorang ahli Madinah? Maksudnya bagaimana kalau engkau nikah aja di sini, biar engkau lebih tenang lagi di sini, lebih nyaman lagi di sini. Para ulama yang lain dan para thalabul ilmi menyangka bahwa Syekh akan menasihati dia tentang hal tadi. Tapi Syekh tidak mengatakan apa-apa, cuma menyapa beliau. Lalu setelah selesai hidangan makan, maka beliau izin untuk pergi. Lalu Syekh mengantarkan ke pintu. Sebelum melepas beliau, Syekh berkata kepada Syekh kepada Syekh Abdul Fattah, kata Syekh, tolong ya, maafkan murid-murid kami. Mereka masih muda. Semestinya kita yang sabar ya Syekh. Seolah-olah yang salah itu muridnya. Dan Syekh menasihati beliau supaya sabar dalam menghadapi murid-muridnya. Dari sikap buruk, tidak sopan mungkin dari muridnya. Maka Syekh Abdul Fattah rahimahullahu ta'ala berubahlah dalam pikirannya. Dia menyangka bahwa orang Wahabi itu keras. Ternyata ini berbeda. Maka beliau mengatakan, wahai Syekh, saya ingin masuk lagi ke rumah. Diizinkan enggak? Saya ingin ngomong. Kata Syekh, Allah, masuk lagi. Masuk lagi. Lalu beliau mengatakan, Syekh,
Aku dikasih tahu bahwa Wahabi ini begini-begini. Tapi ternyata engkau tidak seperti yang diberitakan orang. Engkau lembut, engkau hikmah. Maka saya juga dikasih tahu bahwa buku-buku Wahabi, buku-buku keras, tabdib, tafsir, takfir. Maka saya ingin dihadiahkan oleh engkau buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Saya yakin apa yang diberitakan oleh orang berbeda dengan isi bukunya. Maka dihadiahkanlah 3 buku, Fathul Majid, Kitabut Tauhid, dan Usulus Salasah. Dikasih kepada beliau 3 buku ini. Aku akan membacanya, aku akan menelaahnya, dan saya yakin berbeda dengan apa yang mereka beritakan kepadaku. Maka beberapa hari beliau membacanya, lalu datang kepada Syekh lagi, dan beliau melaporkan apa? Demi Allah, katanya, apa yang aku sangka adalah benar, bahwa isi dari buku ini adalah berbeda dengan apa yang diberitakan oleh orang. Dan mulai hari ini aku menafaki tentang manhaj sunnah ini. Dan beliau menjadi seorang tokoh ahli sunnah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita melihat kepada amal salafus saleh, ulama kita, bagaimana mereka bersikap dengan orang yang berbeda, bagaimana mereka bersikap dengan orang yang menyelisihinya, bahkan orang yang salah, seperti tadi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah para ulama, al-haqqu tsaqilun. Kebenaran itu adalah berat, maka janganlah menjadi berat diterima orang gara-gara sikap kamu. Bikinlah sikap kita menjadi mudah untuk orang menerima apa? Kebenaran ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah mungkin poin yang saya bisa sampaikan dari beberapa nasihat Syekh Mukbil rahimahullahu taala yang terdapat dalam kitab Nasihati li Ahli Sunnah, dan masih ada waktu 5 menit lagi. 5 menit, barangkali ada satu pertanyaan. Ya. 5 menit lagi karena saya harus mengejar waktu untuk pulang. Jamaah yang dirahmati Allah taala, mungkin 5 waktu ini saya janji tadi sampai kurang 1/4 nasihat saja. Jamaah yang dirahmati Allah taala, pertama saya meminta maaf dari seluruh apa yang saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan dan sebagainya, tetapi semuanya itu insyaallah di atas kecintaan kepada sesama muslim, kepada sesama ahli sunnah. Nasihat yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada kita semua adalah menguatkan poin yang tadi, bahwa hendaklah sesama ahli sunnah, wabil khasah baina duat, kunu ala yadin wahidin. Nasihat kepada ahli sunnah dan lebih khusus kepada para dai yang semisal kami-kami ini, hendaklah berada dalam tangan yang satu, bersatu padu dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Karena Allah mencintai orang-orang yang berdakwah di jalannya, mereka bersatu. Kemudian wakunu alal mahabbah, demikian juga bangunlah di atas saling mencintai. Wakunu minal mukhlisin, dan jadilah orang-orang yang ikhlas dalam setiap amal, dalam setiap apa? Kebaikan. Kemudian wakunu ala afwi wa safhi, dan hendaklah di antara kita dibangun di atas saling mampu untuk memaafkan satu dengan yang lainnya. Dan tentunya ini semua tidak berarti bahwa kita tidak mengingkari yang mungkar, tidak mengingkari yang keliru, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang lebih mampu memberikan maaf kepada orang yang salah, maka
bangunan ukhuwah akan lebih kuat. Bangunan ijtima akan lebih kuat di antara kita. Kemudian di antara poin yang sangat penting, hendaklah di antara kita semuanya adalah husnul dzan, satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian hendaklah di antara kita tasabut dalam setiap perkara yang terjadi ikhtilaf di antara kita. Dan apabila kita melakukan itu semua, maka insyaallah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mengetahui bahwa beban pendidikan itu adalah beban yang sangat besar, maka tidak mungkin dipikul oleh seseorang. Dan dakwah yang mulia ini adalah dakwah yang sangat agung, dakwah yang sangat besar, dakwah yang sangat penuh rintangan, penuh dengan fitnah, maka tidak mungkin dipikul oleh seorang. Dan kita tahu al-jamaah nikmah wal iftiraq nikmah. Kita tahu bersatu itu nikmat dan sebab-sebab adanya nikmat. Sedangkan perpecahan, ikhtilaf adalah azab, ikhtilaf adalah fitnah, sedangkan bersatu adalah nikmat. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saya tetap menasihatkan kepada poin yang sangat penting, ihtimam dalam mencari ilmu, ihtimam dalam menyebarkan ilmu, semangat dalam mendakwahkan ilmu, semangat dalam mencari ilmu. Salah satu penyebab utama akan terjadinya ikhtilaf, akan terjadinya istima dan iktilaf ahli sunnah salafiyun. Demikianlah yang saya bisa sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, di daurah yang mulia ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.